Ya, ini kan Quran yang menggambarkan buah tidak jatuh dari pohonnya. Quran langsung yang ngomong, bahkan Rasul memberikan statement bagaimana orang tua ini contoh tauladan yang baik, maka akan turun menurun sifat keangkuhannya kepada anaknya, sifat kebaikan kepada anaknya. Kalau orang tuanya itu baik, lisannya dijaga, memberikan contoh tauladan kepada anaknya, anak ini akan mengikuti, mendapat efek kebaikan karena suri tauladan itu adalah ada di kedua orang tua. Artinya kalau misalkan buah tidak jauh dari pohonnya, itu memang benar. Karena bagaimana orang tuanya dulu, kalau orang tuanya rajin ibadah, sholatnya rajin, baca Quran rajin, berikan contoh yang membuat dia tambah baik iman anak-anaknya ini, maka otomatis anaknya akan memberikan efek yang baik positif. Akhlaknya makin baik, sopan santun, etika, adabnya lemah lembut dan sebagainya, ketemu orang tutur katanya, pasti itu efek daripada didikan, daripada adibu auladakum, didikan daripada anak-anaknya. Maka kata Rasulullah, adibu auladakum, didiklah anakmu. Mungkin terakhir Ustadz, di kasus ini artinya tidak hanya anak yang salah, artinya orang tua juga salah gitu Ustadz dalam mendidik. Bahwasanya kan berita-berita yang beredar dari dulu sampai sekarang, kita tahu sosok NM seperti apa gitu Ustadz. Ya, artinya di sini tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu mencari kebenaran. Mari introspeksi, muhasabah diri, itu yang terbaik. Kalau seandainya anak ini ada perilaku yang kurang baik kepada orang tuanya, artinya orang tua introspeksi. Jangan serta-merta menyalahkan anaknya. Jangan serta-merta menghina anaknya, menghujat anaknya, karena lihat dulu ada kebaikan enggak yang diberikan contoh pada anaknya. Ketika ada kebaikan, nggak mungkin anak ini ngelawan orang tuanya. Mungkin kurang ada komunikasi, karena efek dampak lingkungan dan verbal ini membahayakan buat anak. Nah makanya jangan kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua ini anak milenial nih. Nah ketika ini terjadi, introspeksi buat kedua orang tuanya, ada apa dengan dirinya. Mungkin sesuatu kesalahan yang dibenci oleh anaknya yang memang tidak sepantasnya orang tua itu melakukan seperti itu. Makanya harus hati-hati. Apapun tindak tanduk orang tua menjadi sorotan tauladan buat anaknya. Ketika dia berbuat negatif, nah jangan salahkan anaknya berbuat negatif. Artinya buah tidak jauh-jauh dari pohonnya. Pak Ustadz, pesan dong buat Loli dan juga Nikita Mirzani seperti apa mungkin supaya kasus ini cepat terselesaikan agar si Loli tidak melawan lagi kepada Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani juga bisa menerima Loli sepenuhnya karena statement terakhir dia membuka pintu selebar-lebarnya di rumah untuk anaknya kembali pulang ke rumah. Seperti apa? Untuk Loli yang saya cintai, yang saya sayangi, saya sebagai masyarakat katakanlah, maka saya harapkan sudahlah untuk menutup sesuatu yang sifatnya bisa menodai, merugikan buat Anda, ibu Anda, siapapun. Ini kan aib yang dimana kita jaga, aib orang tua, aib seorang anak. Kamu, saya yakin kamu anak soleha, maka stop, maka kembalikan sesuatu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang pertama adalah permohonan maaf kepada orang tua, ibu kandung. Itu ibu kandung. Nanti kalau ibu kandung udah meninggal, sudah tiada, baru Anda merasa sesuatu kehilangan. Ini masih ada. Artinya memang ekspresi orang, cara menghadapi permasalahan berbeda-beda. Mungkin ekspresi orang tua kamu, ibu kandung kamu, cinta kepada kamu, sayang kepada kamu, mungkin sesuatu yang berlebihan, karena beliau ini bisa baik bisa buruk. Tapi yakinlah semua itu tidak ada ibu kandung yang membenci anaknya, ibu kandung yang memang melemparkan anak dengan sia-sia. Yakinlah ada rasa cinta, ada rasa sayang kepada ibu kandung Anda. Artinya Loli, ayo segera minta maaf kepada ibu Anda sebelum ibu Anda dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hilangkan ego, sifat ego, sifat memenang sendiri, itu nggak baik, karena syaitan itu adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, nggak baik. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, pasti yang disebut adalah putus silaturahim. Ini bahaya dan ini dosa besar. Melawan orang tua adalah dosa besar. Ayo sambangi ibu Anda, minta maaf, cium kakinya kalau boleh, peluk erat hangat, lalu keluarkan emosi Anda, kesedihan Anda, rasa bersalah Anda. Insya Allah ibu kandung Anda pasti memaafkan kesalahan Loli.